Halo semuanya, welcome to my channel. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Hilmia Aziza, mahasiswi Pendidikan Kimia FKIP Universitas 11 Maret Surakarta. Oke, di video kali ini aku bakal jelasin tentang sejarah perkembangan SPU atau sejarah perkembangan sistem periodik unsur. Tapi sebelum lanjut ke materinya, di sini aku mau ngasih kesan-pesan nih tentang mata kuliah Kimia Anorganik dosen pengajar Ibu Maria Ulfa. Menurut aku mata kuliah Kimia Anorganik ini seru banget karena sebelumnya aku pernah dapat materi-materi tentang atom, bilangan kuantum dan sebagainya, tapi masih basic banget. Tapi di mata kuliah ini aku dapat hal yang lebih detail gitu. Jadi aku lebih tahu gimana sih tentang sejarahnya, gimana sih tentang awal mulanya. Jadi seru banget untuk teman-teman semua. Kalau mau tahu tuh salah satunya adalah tentang perkembangan sistem periodik unsur. Yuk ikutin penjelasannya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmia Aziza, NIM K33237 akan mereview materi kimia anorganik. Oke teman-teman semua, di sini kita mau throwback nih gimana sejarah perkembangan sistem periodik unsur. Jangan berlama-lama, yuk next. Gimana sih sejarah terbentuknya SPU? Tahu kan ya sistem periodik unsur? Ya yang selembar kertas itu pas kita SMA. Kalau ini anak-anak yang jurusan IPA biasanya pas pelajaran kimia bawa tuh kan ya sistem periodik unsur. Nah kalau enggak itu teman-teman mahasiswi atau mahasiswa yang masih relate prodinya atau fakultasnya sama jurusan kimia pasti masih pakai sistem periodik unsur. Nah kita mau bahas ini nih, gimana sih sejarahnya sistem periodik. Dahulu pada tahun 330 sebelum Masehi ada seorang Yunanis bernama Plato. Ia mengemukakan teori 4 elemen. Apa aja sih 4 elemen itu? Yang pertama ada bumi, air, udara, dan api. Nah, namun sayangnya dari keempat elemen yang ia kemukakan tersebut tidak ada riset yang mendukungnya. Akhirnya teori Plato tidak dapat digunakan. Tetapi dari teori tersebut banyak ilmuwan-ilmuwan yang mengembangkan sistem periodik unsur dari hal itu. Ada 6 teori perkembangan yang populer. Apa aja itu? Ada 6 teori perkembangan SPU. Yang pertama yaitu sistem unsur Lavoisier yang ditemukan pada tahun 1869. Terus kemudian ada teori hukum triade Dobereiner. Selanjutnya ada hukum Octave Newland. Terus yang keempat ada sistem periodik Mendeleev. Terus yang kelima ada sistem periodik Lothar Meyer. Dan yang terakhir ada sistem periodik Henry Moseley yang ditemukan pada tahun 1917 atau dikenal juga dengan sistem periodik modern. Oke, yang pertama adalah Anthony Lavoisier. Jadi pada tahun 1869, Anthony Lavoisier memiliki buku yang berjudul Trace Elementary Chemistry. Di dalam bukunya ia mengelompokkan 33 unsur kimia yang ada di alam menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada kelompok gas, terus kemudian kelompok tanah, kelompok logam, dan yang terakhir ada kelompok non-logam. Dikarenakan pengelompokannya yang masih secara umum, akhirnya teori perkembangan sistem periodik unsur yang dibuat oleh Lavoisier terus dikembangkan oleh para ilmuwan. Terus kemudian yang kedua ada Dobereiner. Jadi Dobereiner ini memiliki teori yang diberi nama hukum triade Dobereiner. Jadi Dobereiner ini mengelompokkan unsur-unsur kimia berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya dan diurutkan berdasarkan massa atom atau massa relatif atom. Jadi di mana setiap 3 unsur yang sifatnya mirip dikelompokkan menjadi satu gitu. Nah, ini adalah unsur-unsur yang dikelompokkan menurut hukum triade Dobereiner. Jadi ada Li, Na, K dikelompokkan menjadi satu sesuai massa atom relatifnya. Jadi unsur Li ketika ditambahkan dengan unsur K, terus kemudian dibagi 2 menghasilkan massa atom dari unsur Na. Jadi hasilnya 23 ini sesuai dengan Na, massa relatif atom Na yaitu 22,9 atau 23 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah hukum Octave Newland. Jadi Newland ini membentuk unsur
unsur yang disusun berdasarkan urutan kenaikan massa atomnya. Jadi massa atom yang punya sifat-sifat yang berulang tiap unsur ke-8. Jadi unsur pertama akan sama dengan unsur ke-8 dan seterusnya. Yang keempat adalah sistem periodik Mendeleev. Jadi Mendeleev ini mengurutkan unsur-unsur kimia pada periodik unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya. Karena ia menganggap unsur-unsur tersebut akan menunjukkan sifat kimia. Nah, berikut adalah sistem periodik yang dibuat oleh Mendeleev. Ada beberapa bagian yang dikosongi karena ia menganggap bahwa nantinya akan ditemukan unsur yang bertempat di situ, di tempat-tempat kosong tersebut, dan memiliki massa atom yang telah diaplikasi. Terus kemudian yang kelima adalah teori Lotan-Meyer. Jadi Lotan-Meyer ini menyusun tabel periodik disusun berdasarkan elektrofluensi dan merupakan pengembangan dari grafik hubungan antara volume dengan berat atom. Pada tabel periodik dari Lotan-Meyer terdapat 9 golongan dan 16 periode. Berikut adalah grafik Lotan-Meyer gitu. Terus yang bawah itu adalah berat atom. Kemudian unsur-unsurnya itu disusun. Terus yang kiri itu adalah volume dari atom tersebut. Jadi seperti itu teman-teman semua. Terus kemudian yang terakhir adalah teori periodik Henry Moseley. Jadi Henry Moseley ini menyusun tabel periodik berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Jadi berbeda dengan penemu-penemu yang lebih terdahulu yang mengurutkan unsur berdasarkan nomor massa atomnya. Di sini ada sedikit kekeliruan ya. Nah, pada tabel periodik Moseley juga terdiri dari subgolongan pertama dan subgolongan transisi yang terdiri dari 7 periode dan 8 golongan. Jadi tabel periodik Moseley ini juga terkenal dengan tabel periodik modern karena kita lihat gitu ya, di sebelah kanan terdapat contoh tabel periodik yang dibuat oleh Moseley. Hampir mirip dengan tabel periodik modern pada masa kini. Namun pada saat ini terdapat beberapa perbaruan dan penemuan-penemuan unsur. Ternyata teman-teman, beberapa tahun yang lalu ada 4 unsur yang baru ditemuin oleh para ilmuwan loh. Apa aja sih unsurnya? Oke, lanjut. Jadi pada tahun 2016 ada 4 unsur dalam tabel periodik mengalami perubahan dengan unsur lain yang melalui pertimbangan dan proses yang panjang oleh IUPAC. Apa aja sih 4 unsur tersebut? Yang pertama ada nihonium. Nihonium ini dengan lambang NH ditemukan oleh penemu Jepang, makanya namanya nihonium, jadi nama beliau. Terus kemudian yang kedua ada moskovium, Mc, jadi ditemukan di daerah Moskow. Terus yang ketiga ada tennessine atau TS, ditemukan di daerah Tennessee. Terus yang terakhir ada oganesson atau OG yang ditemukan di daerah oganesson. Jadi 4 unsur baru ini menggantikan unsur-unsur yang ada di tabel periodik. Jadi kalau teman-teman memiliki tabel periodik yang terbaru gitu ya, itu bakal udah ada nih 4 unsur yang baru ditemukan ini. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan tentang gimana sih histori dari perkembangan sistem periodik unsur. Nah, gimana nih? Udah pada tahu belum? Atau udah pada paham atau mereview pemahaman yang dulu pernah diajarkan di sekolah? Nah, jangan lupa komen, like, and subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngelihat video ini dari awal sampai akhir gitu ya. See you on the next video and thanks for your attention. Bye. Bye.